Oke, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sempat menonton. Jamil Handaling Bung Kawat berada di tengah-tengah sawah, areal sawah Haji Bu Sauda yang bertepat di Tasiu, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Nah, keberadaan LMAPJ dalam hal ini, Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan, kami hadir menerima pengaduan masyarakat yang teraniaya dan tertindas ya selama ini. Setahu data dan masyarakat sekitar bahwa tanah ini, lokasi ini adalah lokasinya Ibu Haji Sauda. Nah, ironisnya di kemudian hari ada seseorang yang mengklaim menang lelang di Bank BA ini dan langsung membalik nama dan mendatangi para petani-petani di sawah untuk melarang bersawah. Nah, jadi saya pikir para petani-petani yang ada di sini butuh hidup. Kalaupun terjadi yang namanya proses lelang, lalu kenapa bermasalah? Berarti lelang itu tidak prosedural dan secara hukum itu batal sebenarnya. Nah, kenapa demikian? Karena setelah kami adakan investigasi dan kajian terhadap kasus yang terjadi di Mamuju ini, khususnya di Ibu Haji Sauda, lelang yang dilaksanakan oleh perbankan itu tanpa musyawarah dan mufakat, langsung memplot-plot hak tanggungan Ibu Haji Sauda dalam satu agenda lelang. Kemudian dari pihak KPKNL juga tidak pernah memberikan surat somasi. Nah, terjadi lelang. Wajar kalau Ibu Haji Sauda merasa sedih karena hak-haknya telah diambil alih dan dirampas oleh pihak-pihak lain tanpa sepengetahuan. Nah, sekarang langkah apa yang dilakukan oleh MPPJ terhadap hal ini? Kami punya langkah, karena LMAPJ ini punya 3 pilar, Pak. Kami ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum yang dibawa pimpinan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nasir SHMH. Ada LSM dalam komando saya, dan ada juga media online referensif dalam pimpinan Dengawing Hairudin. Nah, kami telah memetakan bahwa perjuangan ini kita kolektif. Ada hal-hal yang sifatnya pidana dilakukan oleh perbankan, otomatis kita akan beracara nantinya untuk membongkar, mencari siapa oknum-oknum yang terlibat di dalam proses lelang ini. Karena kenapa? Ini bentuk kejahatan yang secara masif dilakukan, ya, secara terstruktur dan terselubung. Inilah yang harus kita berikan pelajaran kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kebenaran nanti akan terwujud dengan sendirinya dan keadilan itu tidak pernah mati. Nah, sehingga dalam sisi lembaganya, LSM-nya, kami berada dalam perlindungan, yang melindungi masyarakat tani yang butuh hidup. Ya, ini nih mereka, coba. Sama-sama Kusuma. Ini aliansi ya? Ini pekerja. Aliansi ya? Pekerja. Ini pekerja sawah semua. Yang disuruh berhenti untuk bersawah. Mereka butuh hidup. Mereka terlindungi oleh undang-undang absense. Makanya dalam undang-undang absense itu menjelaskan bahwa tanah itu tidak boleh dibalik nama oleh orang lain di luar kecamatan tersebut. Itu sangat jelas, nggak ada tawar-menawar. Nah, kenapa dilanggar? Kenapa dikatakan tanah absente itu dalam perlindungan? Karena di sini hakikatnya adalah pemberdayaan masyarakat tani untuk hidup mensejahterakan keluarganya. Petani kan dilindungi oleh negara. Iya. Kenapa justru ada oknum yang ingin menghancurkan kehidupan petani? Kurang ajar itu. Tidak benar itu. Iya. Jadi langkah apanya? Untuk jadi kami akan mengawal ini. Jerah mereka. Besok kami akan melaporkan ke Polres Mamuju bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengintimidasi, melarang petani, dan bahkan mereka merusak kami punya baliho, kami punya papan nama, kami punya papan bicara. Bendera. Ini kan sudah bentuk-bentuk komunis ini. Bendera la ilaha illallah ya? Ya, apalagi bendera la ilaha illallah dirobek gitu. Aduh, nggak benar ini. Ya betul, dirobek. Saya kalau ketemu orangnya saya hantam dia.
Jadi bendera yang bertuliskan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap berjuang bersama LMAPJ? Siap. Bersama petani. Siap. Kami tampil lebih yakin Siap. bahwa kebenaran akan kami wujudkan di daerah ini. Siap. Demikian, saya Jamil Handaling Bungkawat, Jenderal Lapangan LMAPJ dari Makassar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Selebes yang sama berbahagia, kami dari tim Selebes Magazine mencoba untuk menemui pengacara Bapak Andi Baso Pak Cahmal, pengacara Pak Hartono dalam kasus lelang aset Haji Sauda, yang dimana dalam hal materinya adalah tidak adanya tindak pidana, sehingga kami coba untuk bertanya lebih jelas bagaimana proses persidangan yang berjalan selama ini pada Bapak pengacara, silakan, yang didampingi oleh Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan Bapak Andi Nasir SHMA MSI beserta dikorbankan oleh proses lelang ini Bapak Ibu Haji Sauda, silakan. Baik, kita sekarang baru-baru hari sidangnya untuk dilakukan penundaan, artinya rangka tuntutan daripada dugaan tindak pidana penyerobotan terhadap hak saudara Hartono. Ya, jadi agenda hari ini sidang pembacaan tuntutan atau tuntutan tadi barusan ini oleh hakim menunda nanti hari Senin tanggal 10 bulan Maret 2005. Ya, baik. Bapak pengacara Pak Andi Baso Pak Cahmal Esa, apa harapan-harapan Bapak dalam proses persidangan selanjutnya, endingnya seperti apa yang bisa kita temukan hasil dari pengadilan? Ya, saya sebagai kuasa dari Hartono, saya mengharap bahwa dugaan-dugaan penyerobotan yang diduga dilakukan oleh Hartono, kalau menurut saya sesuai fakta-fakta persidangan itu sama sekali tidak bisa tidak serta-merta harus dikatakan dia menyerobot. Karena kenapa? Dia sejak awal lokasi tersebut sudah dikuasai, jadi tidak pernah ada jeda dia menguasai, dia menggarap di bawah itu. Kalaupun ada yang mengklaim sekarang ini bahwa dia adalah miliknya hasil lelang, nah itu tidak kita ketahui ya, bahwasanya ini kan sementara berjalan. Jadi terhadap klien saya ini, bahwasanya saya tetap melakukan mendampingi mereka dalam rangka tuduhan itu tadi, rangka penyerobotan itu. Baik Pak, dalam hal ini juga Pak pemirsa Selebes, kita melihat ada Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan, Ketua Umum dalam hal ini Bapak Dr. Andes Muhammad Nasir SHMA MSI turut hadir dalam memantau berjalannya persidangan. LMAPJ dalam hal ini sebagai lembaga pendampingan kepada Ibu Haji Sauda. Mungkin Pak bisa diberikan keterangan bagaimana menurut Pak Nasir proses persidangan yang sedang berjalan. Terima kasih. Sesuai apa yang dijelaskan oleh kuasa hukum daripada Hartono, sudah sangat jelas ya penjelasannya. Sangat jelas dia punya penjelasan. Sangat jelas dia punya penjelasan. Apa yang dijelaskan dalam hari ini ada penundaan untuk menurut hakim penjelasannya tadi. Jadi dilanjutkan nanti pada hari Senin tanggal 10. Olehnya itu dari pihak kuasa hukum dari Pak Andi Baso itu lebih melakukan upaya bagaimana cara untuk melakukan salah satu dalam proses hukum ini berjalan dengan baik. Barangkali itu yang kami harapkan dari Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan. Tetap kami mendampingi dalam mengikuti suatu proses penindakan hukum apa yang dilakukan oleh pihak pengadilan. Terima kasih. Baik Pak, kebetulan juga kita ingin bertanya kepada Ibu Haji Sauda yang sempat hadir juga pada persidangan pada hari ini yang sempat tertunda. Gimana harapan-harapannya Bu Haji terhadap proses pengadilan yang sedang berjalan, Pak Saudara Hartono? Harapan saya yang terbaik, mudah-mudahan anak saya bisa dibebaskan.
Ya, saya pikir demikian pemirsa service yang sangat berbahagia. Sampai kita jumpa pada edisi selanjutnya. Dan kami dari tim Service Magazine dari Pengadilan Negeri Mamuju, Sulawesi Barat melaporkan perkembangan pemeriksaan Bapak Hartono Esa yang didampingi oleh pengacara Bapak Andi Baso Pak Camal, dan didampingi pula dengan lembaga perserikatan penanggulangan jabatan. Ada Ketua Umum Pak Andi Nasir, Hairudin Dengawing, saya sendiri dari pengurus wilayah Indonesia Timur, mengharapkan pengadilan ini harus ditegakkan, meluruskan dan membenarkan apa yang memang benar dan menyalahkan apa yang memang salah. Itu kan pengadilan. Sehingga kita harapkan dari lembaga masyarakat anti penyalahgunaan jabatan ini, pengadilan bisa berpihak kepada kebenaran dan tegakkan keadilan sejujur-jujurnya. Saya pikir demikian. Dari Sulbar kami laporkan. Oke. The best of the best.